Sahabat Dafam, selamat datang kembali ya di podcast Hotel Dafam Semarang. Ketemu lagi sama Dian Marta yang sore hari ini nggak sendirian. Kali ini saya ditemani oleh Bapak GM kita, ada Pak Roy Amazon. Yeay, ketemu lagi nih kita ya Pak ya. Iya. Apa kabar Pak Roy? Baik, tiap hari ya. Ketemunya tiap hari sih di kantor ya. Betul. Jadi kita perlu nge-remind bahwa Hotel Dafam Semarang ini hotel apa sih Pak? Hotel Dafam Semarang adalah sebuah hotel kreasi anak bangsa. Hotel aslinya orang Semarang yang dibangun kurang lebih 15 tahun yang lalu. Pada saat dibangun, bintang 4. Kemudian kita memang membuat hotel ini untuk bisa mengakomodasi semua segmen. Jadi kita tidak mengkhususkan government, corporate, family, bla bla bla. Semua bisa untuk menikmati hotel kita. Jadi benar-benar tidak ada segmen spesifik karena memang semua kebutuhan dari semua segmen sudah kita siapkan ada di sini. Wow, Seperti luar biasa itu. Hotel Dafam Semarang ya. Apalagi dengan lokasi yang strategis juga ya Pak ya. Berarti memang segmentasinya itu nggak terkotak-kotak ya Pak? Betul. Kenapa tadi semuanya bisa? Karena kalau untuk bicara government, kita sangat dekat dari Balai Kota, Kota Semarang. Betul ya? Betul. Kemudian kantor-kantor dinas itu sangat dekat juga di sini. Untuk government, sama. Kita juga dikelilingi oleh bank, kemudian perusahaan-perusahaan, kemudian ada klinik-klinik, farmasi, dan lain-lain. Kemudian bicara segmen leisure atau family, kita ada di sini, apa sih namanya, wisata ya. Betul. Kayak yang paling terkenal di Semarang, Lawang Sewu. Itu kan orang seluruh Indonesia pun kalau ke Semarang taunya ada lumpia kan. Nah, dekat Lawang Sewu kan gitu. Ternyata nggak cuma leisure, pendidikannya juga ada. Karena dekat dari universitas. Kemudian ada juga sekolah-sekolah unggulan di Semarang itu dekat juga dari Hotel Dafam Semarang. Nah, yang bikin lebih seru lagi, ternyata ada 2 mall terbesar di Semarang. Itu hanya cukup berjalan kaki dari hotel kita udah sampai. Serius Pak? Serius, jaraknya paling 10 menit lah kalau kita jalan kaki. Karena saya sering gitu. Saya kalau belanja ke situ males naik mobil, parkirannya susah. Betul. Terus ngantri, mendingan jalan kaki. Sambil sehat. Jadi saya pernah hitung 10 menit jalan, kalori yang terbakar itu kurang lebih 15.000 kalori. Sampai sana saya makan, masuk lagi 250.000 kalori. Sama juga bohong dong ya. Iya, paling nggak ada yang terbakar lah Iya. ya. Oke. Kalau kita ngelihat konten-konten dari media sosial Hotel Dafam Semarang nih sering banget ya buat konten soal kamar yang sudah direnovasi. Nah, seperti di kamar ini nih, sahabat Dafam ya, kita ada di kamar tipe Deluxe Premium yang baru saja selesai direnovasi ya Pak? Ya, betul. Boleh diceritain Pak, ini kamarnya seperti apa, terus jadi yang bagaimana, begitu ada fasilitas apa lagi yang berubah Pak? Iya, oke. Karena dari awal saya sudah bilang kita sudah berdiri sejak 15 tahun yang lalu, bukan dari sejak 1928 ya. Takutnya capek kan. Jadi kita dari 15 tahun yang lalu, ternyata zaman itu berubah ya. Kemudian generasi juga berubah dan kebutuhan juga berubah. Nah, yang dulunya mungkin orang 15 tahun yang lalu mereka senang dengan warna putih gading, kemudian senang dengan furniture yang serba kayu yang tua dan lain-lain. Ternyata berkembangnya zaman, menuntut yang sedikit lebih modern kalau kata orang Makassar bilang. Bukan modern? Bukan, modern kalau orang Makassar, tapi kalau Indonesia modern. Oke. Menuntut yang modern, kemudian selain modern itu yang tidak ribet, yang nyaman, karena sejatinya orang itu nginep di kamar itu yang dicari adalah kenyamanan, kebersihan, kemudahan, kemudian sama ketenangan. Nah, oleh karena itu di usianya yang ke-15 yang sudah mau 15 tahun ini, Dafam Semarang bekerja sama dengan seluruh owner yang terkait dan lain-lain. Yuk Pak, kita mulai menyesuaikan nih. Gitu. Akhirnya owner mulai memutuskan untuk merubah, merenovasi kamar yang konsep dulu dengan konsep yang sekarang. Nah, yang perubahannya apa aja?
banyak. Yang pertama dari ambience-nya, atmosfer kamarnya. Oke. Kalau dulu mungkin konsepnya karena kita ingin seperti Indonesia, gedung Indonesia atau gedung-gedung sejarah karena dekat Lawang Sewu yang masih sedikit agak kaku, kita buat sekarang lebih lebih modern, minimalis. Ambience-nya, suasananya, atmosfernya. Kemudian warna temboknya juga kita rubah. Oke. Sekarang ini warna tembok abu-abu muda ini lagi ngetren. Jadi bukannya kita mau ikut-ikutan ya, ternyata dari hasil survei psikolog terkenal yang ada di Zambia, itu warna abu-abu adalah warna yang paling menenangkan. Mereka bisa bilang gitu kenapa? Karena rata-rata gajah dan badak itu warnanya abu-abu. Nah, itu orang kalau ngeliat gajah sama badak tuh di Zambia tenang. Akhirnya diaplikasikan ke sini. Kemudian untuk dekorasinya sendiri kita tidak jadi kita tidak tambahin aneh-aneh, tidak. Cuma konsep jadul seperti ada standing lamp, kemudian ada bedside lamp yang pakai kerudung-kerudung, yang biasanya tempatnya debu ngumpul di situ, itu kita take out semua. Kita gantilah dengan lampu-lampu yang ramah lingkungan, kemudian lampu yang cahayanya itu bisa menyesuaikan kebutuhan kita. Kadang kita pengen terang sekali, kadang kita pengen redup sekali. Nah, kita nggak dua-duanya, kita ambil tengah-tengahnya. Jadi biar dua-duanya bisa terpenuhi. Kemudian dari furniture yang tadinya agak kaku, itu kita bikin lebih sedikit modern, warnanya juga. Dan penambahan, yaitu yang dulunya mineral water by bottle, kemudian teh kopi by sachet, sekarang kita pakai mesin kopi. Oke, ada mesin kopinya Pak ya? Mesin kopi. Kenapa kita rubah mesin kopi? Karena ternyata kopi ini adalah bahasa global di dunia. Buktinya si Happy Samara, kan kopi mana kopi gitu kan. Kopi dulu masih kan gitu ya. Nah, akhirnya dari itu deh daripada kita repot-repot harus saset, bikin aduk, kenapa nggak permudah seperti yang saya bilang, kamarnya kita bikin lebih permudah lagi. Akhirnya kita sediakan mesin kopi digital. Gitu. Jadi kopinya pun bukan kopi bubuk, dia sudah berbentuk kapsul, tapi bukan kapsul yang diminum obat ya. Dia masukin ke situ. Masukin ke mesinnya Pak ya. Dan brand yang kita pakai juga bukan brand yang biasa, kita pakai memang brand internasional. Jadi sudah diakui oleh dunia internasional. Seperti itu. Nah, ada lagi tambahannya. Waduh, ternyata banyak banget ya. Selain atmosfernya, selain warnanya, selain furniturnya. Nah, sekarang ini teknologi itu sudah sangat mendominasi di dalam kehidupan manusia. Tanya dong. Apa nih Pak? Contohnya, contohnya Pak, teknologi yang sangat mendominasi ini apa nih Pak? Betul. Oke, sekarang ini bukan sekarang ya, sebelumnya udah beberapa tahun kebelakangan, industri perhotelan sudah dituntut untuk mulai kita sustainability, berkelanjutan. Kemudian kita sudah harus menjaga lingkungan, go green dan lain-lain dengan penggunaan air, penggunaan linen dan lain-lain. Nah, kita juga mulai bergerak ke arah situ dengan mulai selain penyelamatan lingkungan, kita juga ingin penggunaan teknologi digital yang lebih ramah dan lebih memudahkan tamu. Nah, semua itu kita masukkan ke dalam satu aplikasi yang ada di TV kita saat ini. Oke, apa nih Pak TV-nya nih? Hospitality TV atau yang bisa dibilang IPTV. Ini kita sudah punya di hotel kita. Ini adalah satu sistem TV yang memang bisa melengkapi semua kebutuhan tamu yang ada di hotel ini. Nah, contoh biasanya kalau saya datang ke hotel, kita disambut dengan welcome card. Welcome card itu harus ngeprint dulu pakai kartu, harus tanda tangan. Kemudian nanti kartunya habis itu selesai dibuang atau apa, jadi wastage dan segala macam. Nah, dengan Hospitality TV ini kita cukup tulis aja nama kita ada di TV. Nama tamu yang akan menginap. Nama tamu yang akan menginap. Jadi pas tamunya masuk, dia udah check-in, ditulis namanya misalnya Mr. Darius di sistem. Begitu tamunya masuk, dinyalain TV-nya, keluar namanya Pak Tarno. Tadi Darius loh Pak. Darius Tarno. Ya. Terus udah gitu
biasanya kan kalau pengen pesan makan, Ya. kita harus ke meja dulu lihat menu or scan the menu, biasanya Ya, gitu ya. betul. Melibatkan handphone kita. Nah, terkadang handphone itu begitu kita scan, ada yang dia cepat, ada yang lambat karena tergantung dari memori handphone. Wah, itu kadang jadi repot transaksinya. Kita pindahkan ke TV juga. Jadi tamu ingin pesan makanan room service, itu ada di TV. Dan itu detail. Contoh misalnya saya pengen pesan nasi goreng, kopi, air putih, dan pisang goreng. Nah, di situ sudah detail, ada harganya. Kemudian tinggal pencet aja, misalnya pengen request pisang gorengnya, tepungnya dikit. Nah, itu bisa di situ. Kelebihannya remote-nya pun bisa voice comment. Berarti pakai via suara aja, nggak perlu Betul. ketik-ketik ya Pak Nggak ya? perlu. Tolong pisang gorengnya, tepungnya sedikit. Terus sama TV-nya langsung jawab, Pak maaf tepungnya habis gitu. Enggak dong ya. Enggak ya. Nah, udah total gitu, selesai, total tagihannya langsung tercantum. Wah, langsung muncul tagihannya juga. Jadi kita tahu, oh ternyata saya menghabiskan sekian puluh atau sekian ratus ribu. Jadi kita tinggal siapin aja metode pembayaran, bisa by alat Jawa itu apa tuh? Pedang Jawa apa namanya? E-wallet? Keris. Oh, keris. Keris. Bisa juga by gesek-gesek, tunai dan lain-lain. Ya. Selain itu apa, kalau room service di TV, hotel lain juga ada, betul. Kita mengikuti, tapi ada lagi fitur-fitur lain. Kadang-kadang saya pesawatnya berangkat pagi. Waduh, saya takut ketiduran. Biasanya kan kita angkat telepon resepsionis, Mas, wake up call ya. Kalau TV ini nggak perlu lagi. Kita tinggal ketik aja, ada layanan wake up call, terus kita atur wake up call di jam 4 pagi. Itu otomatis nanti jam 4 pagi akan dibangunin oleh resepsionis. Karena sistemnya langsung terkonek dengan resepsionis. Sistem resepsionis. Kemudian ada lagi, Mas, pengen pinjam setrika? Ada, pinjam setrika. Ada juga, Pak? Ada. Nggak lama nongol setrikanya. Ting, gitu. Yang penting pinjam duit nggak bisa. Jangan, gitu. jangan. Kemudian selain itu mau pinjam sejadah, pengen bilang tolong bersihkan kamar. Biasanya kan kita ke pintu pencet atau telepon. Nggak perlu lagi, pencet aja di TV. Please make up room. Langsung connect ke sistem kita. Ting, langsung. Berarti semuanya itu sudah dalam genggaman remote TV-nya itu ya? Sudah dalam remote TV. Sementara banyak fitur-fitur yang memudahkan tamu. Makanya kenapa kita pada saat renovasi tidak hanya fisiknya, tapi sistemnya juga kita perbarui, kita tambahkan edit value-nya. Seperti itu. Nah, kenapa nih Hotel Davam saat ini, akhir-akhir ini kalau kita lihat memang concern untuk renovasi dan juga digitalisasinya ini loh. Ini kenceng banget kalau kita lihat ya di media sosialnya begitu Pak. Iya, karena kebutuhannya. Jadi kita bukan bicara 10 tahun yang lalu hotel itu tamu yang nyari hotel, udah bukan. Yang sekarang hotel sudah banyak sekali, dalam setahun aja mungkin bisa ada hotel baru di satu kota 2-3 hotel. Dengan bangunan yang bagus, fasilitas bagus, teknologi yang bagus. Kalau saya atau kita Davam Semarang hanya berdiam diri menunggu, akhirnya kita hanya dapat sisaannya aja. Nah, kita nggak mau kalah dong sama kompetitor yang lain. Boleh usia kita sudah menjelang 15 tahun, tapi nanti dulu kita masih sama seperti anak-anak ABG yang lain. Gitu, teknologi digitalnya oke, kamarnya nyaman, makanannya enak, plus karyawannya ramah. The art of Indonesian culture, di mana keramat tamahan hanya milik orang Indonesia. Dan itu semua cuman bisa didapetin di Hotel Davam Semarang. Betul. Ya, untuk reservasi silakan di 0895 2458 0971 sahabat Davam ya. Oke, kalau kita ngomongin soal keramahan, fasilitas, digitalisasi gitu ya Pak ya, itu pasti menjadi sesuatu yang wow sekali ya Pak ya, dan nggak ada habisnya. Gimana nih Pak, komentar-komentar dari tamu yang sudah pernah merasakan menginap di Deluxe Premium ini? Ya, rata-rata sih puas ya, seneng dan kagum dan kaget. Itu dua-duanya kita gabung tuh, kagum dan kaget. Kemudian mereka nggak nyangka ya, karena mereka taunya Hotel Davam Semarang tuh sudah cukup lama, dan dia nggak nyangka bahwa kamarnya kok
masih terasa baru, kemudian kok teknologinya malah beyond the limit yang tidak disangka-sangka, Ya. kemudian kok kualitas pelayanannya bisa setara bintang 5 gitu. Bahkan teknologinya pun sudah menyerupai bintang 5. Nah, mereka kaget. Mereka tanya sama saya, "Kenapa, Pak?" Nah, itulah hebatnya Damam Semarang. Kita memberikan lebih dari apa yang mereka bayarkan. Jadi seperti itu. Walaupun mereka bayarnya hotel bintang 4, tapi mereka bisa merasakan kenikmatan stay di hotel bintang 5. Oke. Seperti itu. Wah, ini kita ngomongin kamar udah. Dan mungkin di lain episode nanti ya sahabat Davam, kita akan ngobrolin soal fasilitas Hotel Davam yang lainnya, Ya, yang betul. tentunya sudah direnovasi juga. Mm-mm. Nah, apa itu? Kita tunggu nanti ya. Stay tune terus di channel YouTube dari Hotel Davam Semarang. Terima kasih Pak Oke, Roy untuk sama-sama. waktunya. Senang banget bisa ngobrol-ngobrol dengan Pak Roy ya. Ya. Oke, saya Dian Marta pamit. Dadah. Dah.